Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada petang hari ini insyaallah kita membahas tentang adab-adab dalam hutang piutang. Yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak tunai, maka tuliskanlah. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, beliau ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, hadhihi atwalu ayatin fil Qur'anil Karim. Ini adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini menjadi dalil bahwasannya perkara hutang piutang itu perkara yang besar, sehingga Allah Ta'ala sampai menjelaskannya dalam satu ayat yang begitu panjang. Maka perkara hutang piutang bukan perkara remeh, Bapak-bapak. Ini perkara besar sampai Allah menempatkan satu ayatnya. Maka Anda bawakan sebuah risalah yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Soleh Ad-Dusari, salah seorang guru besar di Jami'atul Muhammad Ibnu Saud. Beliau membawakan risalah tentang adabud da'in wal madin, adab orang yang berhutang dan adab orang yang memberikan hutang. Ada 3 masalah, Pak, yang akan kita bahas. Yang pertama, adab dalam hutang piutang secara umum. Yang kedua, adab bagi orang yang berhutang. Yang ketiga, adab bagi orang yang memberikan hutang. Ada 3, Pak, ya. Adab secara umum bagi orang yang berhutang dan memberikan hutang. Yang kedua, adab secara khusus bagi orang yang berhutang.
Yang ketiga, adab secara khusus bagi orang yang memberikan hutang. Yang pertama, Pak, adab secara umum dulu bagi orang yang berhutang dan dia yang memberikan hutang. Yang pertama, kata para ulama, wa mimma addaballahu bihi ibadahul mu'minin. Di antara adab yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman ketika mereka melakukan transaksi hutang piutang, yang pertama adalah al-kitabatu ala dainihi. Mereka hendaknya menuliskan transaksi hutang yang mereka lakukan. Bahkan sampai dijelaskan di sini, Pak, apa saja yang dituliskan. Yang pertama, fayuktabu ismuddain. Dituliskan di situ orang yang memberikan hutangnya. Wa ismul madin, orang yang berhutangnya. Wa mau'idul iqtirat, jatuh temponya hutang tersebut. Wa mau'idus sadad, kapan waktu pembayarannya. Wa kaifiyatus sadad, dan bagaimana tata cara pembayarannya. Subhanallah, sampai di dalam berhutang piutang itu menulis ini perkara yang sangat dianjurkan. Sampai ulama beda pendapat, Pak. Apa hukumnya menulis transaksi hutang piutang ini? Sebagian ulama sampai mewajibkannya. Karena mereka berdalil dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak tunai, maka hendaklah kalian tuliskan. Kata ulama yang mengatakan hukumnya wajib, di sini Allah menggunakan fi'lul amri, kata kerja perintah. Yang mereka mengembalikan kepada kaidah usul fikih, al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Walaupun memang jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka menghukumi hukumnya sunnah muakkadah saja. Sunnah yang sangat ditekankan seseorang ketika melakukan transaksi hutang piutang. Apakah orang yang berhutangnya atau orang yang memberikan hutangnya, dua-duanya sama-sama menulis. Karena supaya nanti tidak terjadi percekcokan. Karena bisa jadi orang yang berhutangnya, kalau dia nggak menuliskan, dia lupa berapa jumlah uang yang dia pinjam. Atau sebaliknya, yang memberikan hutang pun dia lupa berapa nilai yang dia pinjamkan. Maka untuk mencegah, Pak, terjadinya percekcokan, permusuhan, pertengkaran sesama orang yang beriman, maka para ulama sangat menganjurkan menuliskan setiap transaksi hutang piutang ini. Ya, walaupun tadi, Pak, ya, mayoritas ulama menghukuminya sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat ditekankan. Yang kedua, Pak, adab secara umum bagi orang yang berhutang dan bagi yang memberikan hutang. Kata para ulama, wa mimma addaballahu bihi ibadahul mu'minin al-ishhadu 'alad dain. Di antara adab bagi orang yang berhutang dan juga bagi orang yang memberikan piutang, yaitu menghadirkan dua orang saksi laki-laki. Jadi menghadirkan saksi, Pak. Sampai ulama menganjurkannya. Apa dalilnya? Masih di ayat yang sama, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimma tardawna minasyuhada al-tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kata Allah Ta'ala, dan persaksikanlah
dua orang saksi dari kalangan laki-laki, Pak, dalam transaksi muamalah, Pak, apakah itu hutang piutang, maka dua orang saksi laki-laki ini yang didahulukan. Kalau tidak ada dua orang saksi dari kalangan laki-laki, boleh kalian menghadirkan saksi, yaitu satu orang laki-laki, Pak, dan dua orang perempuan. Jadi kalau nggak ada dua laki-laki, gantinya satu laki-laki, dua orang perempuan. Ya, ini menunjukkan begitu besarnya perkara hutang, Pak, sampai harus mendatangkan saksi untuk menghilangkan yang namanya pertengkaran sesama orang yang beriman. Ya. Kemudian, Pak, kita masuk kepada pembahasan khusus wa minal adabil muta'alliqah bil madin. Di antara adab khusus, Pak, bagi orang yang berhutang. Kalau tadi adabnya secara umum ya, sekarang kita masuk adab secara khusus bagi orang yang berhutang. Yang pertama, Pak, kata para ulama, al-iqtiratu indad darurati. Berhutang itu, Pak, hukum asalnya boleh dalam keadaan darurat. Ini bukan pendapat saya, Pak, ya, mayoritas ulama. Kita lihat dalil-dalil mereka. Kata para ulama, ya, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama besarnya mazhab Syafi'i yang wafat tahun 826 Hijriyah. Dalam kitab beliau Fathul Bari, Pak, beliau membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tidak boleh orang yang beriman bermudah-mudahan dalam melakukan hutang piutang. Yang pertama, Pak, beliau membawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab." Kata Aisyah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca doa ini di setiap sholat beliau. Kapan doa ini dibaca, Pak? Di tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Rasulullah meminta 5 perlindungan kepada Allah. Yang pertama, beliau minta perlindungan dari azab neraka jahanam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Yang kelima, Pak, ada tambahannya dalam doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuh kepada dosa dan jatuh ke dalam hutang. Subhanallah. Sampai sahabat bingung, Pak. Kata para sahabat, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru tasta'idzu minal maghrab?" Wahai Rasulullah, kenapa kok di antara doa yang paling banyak engkau baca, engkau berlindung dari yang namanya hutang? Lihat jawaban Rasulullah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjawabnya, "Li anna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Kata Rasulullah, Pak, karena seseorang, Pak, apabila sudah menjadikan hutang sebagai kebiasaannya, menjadikan hutang sebagai lifestyle-nya, Pak, subhanallah. Orang-orang modern sekarang kan gitu, Pak. Hutang kok jadi lifestyle gitu. Ya, hutang tuh jadi gaya hidup, subhanallah. Padahal nggak ada tuntunannya dalam Islam. Justru Islam hanya membolehkan berhutang dalam keadaan darurat. Kita bawakan nanti dalil-dalilnya. Di antara dalil yang pertama ini, Rasulullah paling banyak berlindung dalam doanya
beliau berlindung untuk tidak jatuh ke dalam hutang. Kata Rasulullah, karena kalau seseorang sudah menjadikan hutang sebagai kebiasaannya, gaya hidupnya, kalau dia bicara, dia akan dusta, kalau dia berjanji, dia akan mengingkari. Shadaqa Rasulullah SAW. Betul kan, Mbak? Apa yang dikatakan Rasul? Kalau orang sudah banyak hutangnya, kalau dia bicara, dia akan dusta. Hanya janji-janji saja. Ya, begitu juga kalau dia berjanji, dia akan mengingkari janjinya tersebut. Makanya ini yang menjadikan Rasulullah berlindung dari yang namanya hutang. Bahkan dalam doa yang lain yang Bapak mungkin hafal, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di doa yang terakhir kan Rasulullah mengatakan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya terlilit hutang. Subhanallah. Hutang ini perkara besar. Ya. Maka ini dalil pertama, Pak. Ya. Yang kedua, Pak. Kalau tadi Rasulullah ternyata paling banyak berlindung dari hutang, yang kedua, Pak, ini yang lebih menakutkan lagi, Pak. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Kita lihat dalilnya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Tuwfiya rajulun fina." Ada seorang laki-laki yang wafat di zaman kami. Faghasalna, kami mandikan dia. Wa kafanna, kami kafani jenazahnya. Wa hanatna, kami berikan wangi-wangian. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada jenazah yang datang, Mbak, kepada Rasulullah, satu saja pertanyaannya. Rasulullah cuma satu nanyanya. A'alaihi dainun. Apakah jenazah ini masih memiliki hutang? Pada saat itu kata Jabir, dinaron ya Rasulullah. Jenazah ini masih punya hutang 2 dinar. Apa kata Rasulullah? Tusallu nabihi. Kalau begitu, kalian saja yang menyolatkan. Oh. Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi. Manusia yang sudah Allah ampuni dosa-dosanya, gak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Makanya subhanallah, Ibnu Hajar, Pak, ketika membawakan penjelasan hadis ini, beliau mengatakan fi hadzal hadisi isy'arun bisu'ubati amrid dain. Hadis ini menunjukkan pemberitahuan bahwasannya perkara hutang itu perkara yang sulit. Ini kata Ibnu Hajar. Hadis ini menunjukkan pemberitahuan kepada kaum muslimin perkara hutang itu perkara yang besar, perkara yang sulit. Wa annahu la yanbaghi tahmiluhu illa min daruratin. Maka tidak selayaknya orang yang beriman membebani diri mereka dengan hutang kecuali dalam keadaan darurat. Ini Ibnu Hajar, Pak, ulama besarnya mazhab Syafi'i. Ya, tidak layak bagi orang yang beriman membebani diri mereka dengan hutang kecuali dalam keadaan darurat. Apa yang dimaksud keadaan darurat, Pak? Rasulullah mencontohkannya. Dalam hadis Bukhari kata Aisyah, ya, kana an-nabiy anna-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara salatina sa'an min Yahudi bisamanin muajjalin. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli 30 sok gandum kepada orang Yahudi dengan secara tidak tunai.
Sampai Aisyah mengatakan, tuwfiya Rasulullah wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Rasulullah wafat, Pak, dalam keadaan baju besi beliau masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. Lihat, Pak, Rasulullah berhutangnya karena apa, Pak? Beliau nggak punya makanan. Beliau berhutang 30 sok gandum. Beliau baru berhutang. Artinya di sini kata ulama, Pak, hanya untuk kebutuhan pokok saja. Yang kita di situ boleh berhutang. Kalau kita sebut mungkin sekarang kebutuhan primer, Pak, ya. Kebutuhan primer itu apa saja, Pak? Hah? Sandang, pangan, papan. Berarti HP bukan primer, Pak, ya. Mobil nggak primer kan? Ya. Mobil nggak primer, Pak, ya. Berarti sandang, pangan, papan itu sih, ya. Kebutuhan pokok itu. Di luar itu, Pak, nggak ada anjuran untuk berhutang. Ya. Lihat, Pak, Rasulullah hanya berhutang dalam keadaan memenuhi kebutuhan pokoknya. Nggak punya makanan untuk istri beliau. Baru beliau berhutang 30 sok gandum. Subhanallah, manusia sekarang sedikit-sedikit hutang. Bahkan bangganya lagi dengan menggunakan kartu hutang itu. Ya. Mendingan cash apa mending kartu hutang, Pak? Mendingan cash, lebih mulia insya Allah. Ya, dibanding dengan menggunakan kartu hutang. Ya. Kita ngantri di Indomaret, belinya cuma minuman botol, bayarnya pakai kartu kredit lagi. Allahu Akbar. Kita capek ngantrinya di belakangnya. Ya. Maka ini, Pak, ya, lihat contohnya Rasulullah berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok beliau. Ya. Di luar itu, Pak, kita berusaha enggak berhutang, Pak. Sabar. Ya. Membeli dengan cash insya Allah lebih mulia, Pak. Ya. Insya Allah lebih mulia. Dengan kita sabar, minta sama Allah, ikhtiar dan tawakal. Kalau memang Allah berikan, alhamdulillah. Kalau memang Allah belum berikan, kita husnuzon, Pak. Bisa jadi kalau Allah belum berikan saat ini, oh, mungkin Allah ingin memudahkan hisab kita pada hari kiamat. Begitu saja, Pak, kalau pikirnya. Ya, kalau Allah belum berikan harta benda yang kita inginkan saat ini, Allah ingin hisab kita lebih mudah, Pak, pada hari kiamat. Ya. Baik, ini hadis yang kedua, Pak, ya. Tentang begitu bahayanya menjadikan hutang sebagai kebiasaan. Yang ketiga, Pak, hadis riwayat Muslim juga dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahidi yughfaru kullu dzambin illa dainuh." Orang yang mati syahid, Pak, adakah yang lebih mulia daripada orang yang mati syahid? Enggak ada, Pak. Tapi kata Rasulullah, orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali hutangnya. Semua dosanya diampuni, Pak, kecuali hutangnya. Orang yang mati syahid loh, Pak. Enggak ada yang lebih mulia daripada orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, tapi itu pun semua dosanya diampuni kecuali hutangnya. Subhanallah. Kita kan nggak ada jaminan mati akan syahid, kan? Ya, orang yang mati syahid saja, ya, semua dosanya diampuni kecuali hutangnya. Artinya dia nggak bisa, Pak, masuk ke dalam surga. Yang harusnya orang yang mati syahid itu kan tempatnya di surga. Tapi ketika masih ada hutangnya, maka pahala-pahalanya tersebut harus dia transfer, Pak, karena hutang yang belum dia lunasi ketika di dunia. Hanya banyak orang yang bangkrut, kan, Pak, pada hari kiamat, yang disebut oleh Rasulullah al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Dia datang dengan pahala sholatnya, dia datang dengan pahala zakatnya, dia datang dengan pahala puasa Ramadannya. Tapi ternyata selain itu dia ambil harta orang tanpa hak,
Di antaranya dia punya hutang tapi nggak dibayar-bayar. Ya, akhirnya sampai dia mati, hutangnya nggak terbayarkan, itu yang menjadi sebab dia kehabisan pahala-pahalanya pada hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "Man mata wa alaihi dainun falaisa laha samma dinaron wa dirhaman." Siapa yang wafat, Pak, dalam keadaan masih memiliki hutang, maka pada hari kiamat dia nggak bisa membayarnya dengan dinar dan dirham lagi. Tapi dia harus membayarnya dengan pahala-pahala amal solehnya. Di saat kita butuh pahala, pada hari kiamat. Bapak tahu kan tafsirannya ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Abasa. Fa idza ja'atis sakhah. Apabila telah datang tiupan sangkakala. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada saat itu orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Anak lari dari orang tuanya. Orang tua lari dari anaknya. Kata sebagian ulama tafsir, kenapa kok mereka yang tadinya di dunia punya hubungan darah, kok mereka malah takut pada lari-larian? Apa Pak? Kata ulama tafsir, mereka takut diminta pahalanya satu saja. Allahu Akbar. Orang tua lari Pak dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saking takutnya mereka diminta pahalanya pada hari kiamat. Di saat orang butuh pahala, justru orang-orang yang berhutang dan belum dilunasi di dunia ini, dia berikan pahalanya kepada orang yang dulunya dia hutangi tersebut. Ini Pak, bahayanya orang yang wafat masih meninggalkan hutang. Ya. Yang kelima Pak, ya, ini wasiat dari Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz kan khalifah yang terkenal adil, Pak. Ya, yang di zaman beliau dikisahkan tidak ada rakyatnya yang mau menerima sedekah. Kita lihat, Pak, wasiatnya Umar bin Abdul Aziz kepada rakyatnya. Beliau mengatakan, "Alla tudayyinu, wahai masyarakatku, jangan kalian menjadikan hutang sebagai kebiasaan kalian. Fa innad daina zullan bin nahar wa hammun bil lail." Kata beliau, karena sejatinya hutang itu adalah kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Subhanallah. Ini sejatinya hutang. Tapi orang modern sekarang kayaknya nyantai aja ya dengan hutangnya. Ya. Padahal kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang berhutang itu siangnya kehinaan, malamnya itu kegelisahan, Pak. Harusnya nggak bisa tidur dia. Karena gelisah memikirkan hutang-hutangnya. Ya. Subhanallah, ya. Ini yang mungkin sudah hilang, Pak, rasanya dari manusia-manusia modern saat. Ya. Baik, ini yang pertama, Pak, ya. Adab bagi orang yang berhutang, boleh, Pak, dia berhutang tapi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Di luar itu tidak dianjurkan. Bahkan ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak layak bagi orang yang beriman membebani diri mereka dengan hutang kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, Pak, adab bagi orang yang berhutang. Al-azimatu ala qada'id dain. Orang yang berhutang, Pak, dia harus bertekad untuk melunasi hutangnya. Bahkan Allah mengancam, Pak, orang yang dia minjem atau berhutang, tapi dia sudah niat dari awal, dia nggak mau bayar hutangnya. Rasulullah mengancam itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya,
Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu anhu. Kata Rasulullah, siapa manusia yang berhutang kemudian dia bertekad, berniat ingin mengembalikan hutang tersebut, Allah akan bantu dia untuk melunasi hutangnya. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang dia minjem uang kepada manusia, tapi dia sudah berniat untuk tidak mau mengembalikannya, Allah yang akan musnahkan hartanya tersebut. Jadi jangan berpikir, Pak, orang ketika dia berhutang, niat nggak mau ngembaliin dari awal, dia merasa uangnya aman-aman aja. Enggak, Allah binasakan hartanya. Kalau dia minjem dari awal niatnya, dia nggak mau balikin, itu ancamannya Rasulullah. Allah binasakan hartanya. Ya, maka ini ya adab yang kedua, Pak. Bahkan ada ancaman, Pak, dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasannya man akhadha amwalan nas, siapa yang dia meminjam uang kepada manusia, kemudian dia tidak mengembalikannya karena dia tidak berniat untuk mengembalikannya, maka nanti, Pak, pada hari kiamat yalqallaha sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah statusnya seperti seorang pencuri. Ya, jadi dia minjem, Pak, tapi sudah niat dari awal nggak mau balikin, maka statusnya, Pak, nanti pada hari kiamat dia seperti seorang pencuri dosanya. Karena dia mengambil uang dari saudaranya dengan cara yang zalim. Ya. Ini ancamannya luar biasa. Orang yang dia minjam tapi sengaja dia nggak mau bayar hutangnya tersebut. Ini yang kedua, Pak. Ya. Yang ketiga, Pak. Bagi orang yang berhutang, Pak, ya, hendaknya kata para ulama ihdaru rahni fi dainihi, dia menghadirkan, Pak, jaminan dari uang yang dia pinjam itu. Sebagaimana Rasulullah tadi, Pak, ya, kata Aisyah, Nabi SAW melakukan atau membeli 30 sok gandum secara kredit dan beliau gadaikan baju besi beliau. Maka menjaminkan sesuatu, Pak, kalau kita berhutang itu perkara yang disunnahkan. Supaya kenapa, Pak? Kalau kita nggak mampu ke depannya bayar, barang yang digadaikan tersebut bisa dijual untuk membayar hutang kita. Kalau ada lebih nanti dikembalikan kepada kita. Atau mungkin tiba-tiba kita meninggal dunia, ada barang yang bisa kita gunakan untuk membayar hutang itu, Pak. Kalau kita punya jaminan. Makanya tadi Rasulullah pun sampai beliau wafat, Pak, beliau nggak bisa bayar 30 sok gandum tadi sampai lunas. Tapi baju besi beliau itulah yang akhirnya digunakan sebagai pembayaran hutang beliau. Ya, maka ini adab yang ketiga, ya. Yang keempat, Pak, adab bagi orang yang berhutang, al-wafa'u bid-daini fi mau'idihi wa adamil mumatalati. Hendaknya orang yang berhutang membayar hutangnya tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan jatuh temponya. Dan tidak boleh dia menunda-nunda pembayaran hutangnya bila sudah jatuh tempo. Ingat, Pak, ya, bila sudah jatuh tempo harus segera dilunasi. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, matalul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu adalah sebuah kezaliman. Ya, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu adalah sebuah kezaliman. Ya, beda kalau memang dia belum mampu, Pak.
Ya, tapi ini orang mampu sebetulnya, rekening tabungannya banyak, tapi dia ngutangnya juga banyak. Ya, dia nggak mau bayar itu hutangnya, maka dia tunda pembayarannya, ini termasuk kezaliman. Yang kelima, Pak, di antara adab orang yang berhutang, kata para ulama, husnul qada'id daini. Dia membayar hutangnya dengan cara yang baik. Bagaimana maksudnya membayar hutang dengan cara yang baik, Pak? Nah, membayar hutang dengan cara yang baik, Pak, adalah dengan melebihkan pembayaran hutangnya. Bapak bingung mungkin, emang boleh Ustaz melebihkan pembayaran hutang? Bahkan itu dianjurkan, Pak. Rasulullah melakukannya. Tapi nanti ada syaratnya, Pak. Ya, hukum asalnya disunnahkan melebihkan pembayaran hutang. Hadisnya Rasulullah pernah melakukan itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ista'ara rajulan bakron. Rasulullah pernah meminjam unta, Pak, yang usianya masih balita. Usia untanya masih balita. Kemudian ketika datang unta-unta zakat, maka Rasulullah memerintahkan pelayan beliau namanya Abu Rafi'. Kata Rasulullah, ya Aba Rafi', wahai Abu Rafi', carikan unta yang usianya balita untuk membayarkan hutangku kepada si fulan. Maka Abu Rafi' cari-cari. Ternyata gak ada unta yang usianya balita. Makanya Abu Rafi' datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nggak dapetin unta yang usianya balita, yang aku dapatkan unta yang dia genap 6 tahun. Maka Rasulullah mengatakan, uktu iya, nggak apa-apa, berikan saja itu yang genap 6 tahun itu kepada orang yang aku berhutang kepadanya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, fa inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling baik ketika mengembalikan hutangnya. Jadi jangan minjemnya aja, Pak, ngerayu-ngayu baik gitu ya. Giliran ditagih hutangnya, afwan. Ya, jawabannya kan gitu, afwan akhi, ya. Subhanallah. Giliran minjemnya manis banget bahasanya gitu kan. Giliran sudah jatuh tempo, ya, akhirnya jawabannya selalu begitu, ya. Karena kenapa, Pak? Karena orang ini subhanallah, Pak, orang yang mau meminjamkan hutang kepada kita, ya, itu orang yang sangat baik, Pak. Karena dia tahu loh resikonya, apalagi di Indonesia, dia tahu mata uang rupiah akan semakin turun nilainya. Ya, makanya nanti kita bahas, Pak. Apakah hutang itu kena inflasi atau tidak? Ya, itu dibahas oleh para ulama. Apakah ketika kita berhutang kita bayarkan sesuai dengan yang kita hutang atau mengikuti inflasi di negara tersebut? Ya, jadi orang ini baik, Pak. Ya, sudah mau meminjamkan kepada kita, maka selayaknya kita kembalikan juga dengan cara yang paling baik. Makanya tadi, Pak, dilebihkan, ya, tapi dengan 2 syarat, Pak, kata ulama. Melebihkan pembayaran hutang itu dianjurkan dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak disyaratkan di awal akad. Ini, Pak, ya, ini bedanya dengan riba, Pak. Kalau riba itu sudah disyaratkan di awal akad. Ya. Kamu saya kasih pinjam 10 juta, tapi kamu balikin ya tahun depan 20 juta atau 15 juta. Itu kan disyaratkan di awal akad. Tapi kalau melebihkan, Pak, itu kan hanya berdasarkan keridoan dari orang yang berhutang. Jadi nggak ada paksaan, Pak. Tidak ada syarat atau kesepakatan di awal akad. Yang kedua, Pak, syaratnya kata ulama, melebihkan pembayaran hutang itu dibolehkan. Ini tidak menjadi tradisi di masyarakat sekitarnya. Jadi nggak boleh, Pak. Kalau ternyata di masyarakat lingkungan Bapak
setiap orang yang berhutang itu harus melebihkan hutangnya, justru kita nggak boleh melebihkan pembayaran hutang di saat itu sudah menjadi tradisi. Karena ada kaidah fikih, Pak, yang berbunyi al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi, Pak, maka itu sama dengan sesuatu yang dipersyaratkan. Padahal tadi, Pak, kembali kepada syarat yang pertama, tidak boleh disyaratkan di awal akad. Karena kalau sudah jadi tradisi, Pak, kebiasaan masyarakatnya, itu sama saja seperti sesuatu yang dipersyaratkan. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, Pak, tidak disyaratkan di awal akad dan itu tidak kan pembayaran, ya. Baik, ini adab khusus bagi orang yang berhutang, Pak, ya. Ada berapa tadi, Pak? 5, ya. Sekarang kita masuk kepada adab khusus bagi orang yang memberikan hutang. Wa minal adab al muta'alliqah bid-dain, dan di antara adab yang berkaitan dengan orang yang memberikan pinjam, niat yang benar. Ini yang gagal difahami muslimin saat ini. Mereka cari kemudahan saksi hutang piutang. Makanya muncullah lembaga-lembaga gadai-gadai itu. Karena mereka nggak paham. Gadai itu kan akadnya hutang piutang. Mereka mau cari keuntungan dari situ. Ya mereka gagal paham. Yang namanya akad hutang piutang itu akad saling tolong menolong. Dibangun di asas tolong menolong sesama orang yang beriman. Makanya kalau kita baca, Pak, hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan meminjamkan uang, itu selalu motivasinya akhirat, Pak. Motivasinya akhirat. Ya. Makanya di sini dibawakan oleh para ulama. Di antaranya, man aqrada warikon marwataini kana ka'idli sodakotin. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah berkata, siapa yang meminjamkan uang kepada saudara muslimnya 2 kali, maka sama saja dia seperti bersodakoh. Walaupun nanti akan dibayar, gitu. Tapi dia sudah dianggap bersodakoh. Bahkan dalam hadis lain, Pak, riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, man anzoro muksiron, siapa yang dia memberikan jedah tempo yang lebih panjang kepada orang yang berhutang kepadanya, maka dia setiap harinya mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Jadi motivasinya tuh motivasi akhirat tuh. Ya, nggak ada motivasi dunia ketika seseorang dia memberikan hutangnya. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, Pak, dalam hadis riwayat Muslim yang Bapak hafal ini, ya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyam. Siapa yang melepaskan satu kesusahan dari kesusahan seorang muslim, Allah yang akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Jadi motivasinya, Pak, motivasi akhirat. Bukan cari keuntungan dunia. Kalau cari keuntungan dunia, ya jual beli, Pak. Bukan hutang piutang. Ini kan yang gagal difahami kaum muslimin hari ini. Ya, makanya lembaga pembankan itu, Pak, kalau mereka ya benar, caranya benar, Pak. Mereka kan selalu memotivasi orang untuk ngutang. Gitu. Mereka tolong orang yang berhutang. Tapi caranya aja yang salah. Kalau seandainya mereka ya tidak dengan cara riba, itu bagus. Mereka nolong orang lain gitu. Tapi kan caranya aja yang salah gitu, ya.
Maka kalau dia seandainya betul-betul murni ingin menolong saudaranya, niatnya lurus, nanti dia dapat pahala. Ini akan menjadikan orang yang memberikan hutang ini, Pak, dia panen pahala nanti pada hari kiamat. Bayangin, Pak, kita memberikan tangguhan ini selama hutang kita nggak dibayar, Pak, ya kata Rasulullah, itu kita seperti orang yang bersedekah setiap harinya. Ya, kalau kita berikan kemudahan kepada orang yang memang benar-benar sulit, nggak bisa bayar hutang kepada kita. Jadi diberikan tangguh terus, ya. Bahkan yang lebih afdol, Pak, Bapak ikhlasin hutangnya. Iya Ustaz, kalau kecil sih nggak apa-apa. Kalau 50 juta kan lumayan, Ustaz. Ya, tapi memang subhanallah, Pak, setiap balasan pahala dari Allah itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Di sini dibawakan di antara adab orang yang memberikan hutang, Pak, ya. Selain dia menghadirkan niat yang benar, kalau dia mampu adalah at-tajawuz anil muksir. Dia ikhlaskan itu hutang ke saudaranya tersebut. Dan ada motivasi yang luar biasa, Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah SAW, Pak, mengabarkan, kana rajulun yudayinun nas. Dulu di kalangan umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang dia suka memberikan hutang kepada tetangga-tetangganya. Ya, dia suka ngutangin, Pak, tetangga-tetangganya. Fa idza ja'al ada, ketika datang jatuh tempo, Pak, hutang-hutang tetangganya ini, ya, dia utus seorang utusan. Kalau kita sekarang mungkin ajudan, Pak, ya. Kata majikannya ini, sebelum ajudannya datang itu kepada orang-orang yang berhutangnya untuk nagih hutangnya, dia pesan ke ajudannya, khuz ma tayassara watruk ma asura wa tajawaz la'allallaha yatajawaz anna. Wahai ajudan, nanti ketika kamu menagih hutang, ambil yang mereka mudah atau bisa bayar hutang. Tinggalkan mereka yang gak bisa bayar hutang, dan maafkan mereka yang gak mampu bayar hutang. La'allallaha yatajawaz anna. Semoga Allah kelak pada hari kiamat akan memaafkan kita. Lihat motivasinya, Pak. Ya. Dan Rasulullah melanjutkan hadisnya, Pak. Summa mata. Majikan ini meninggal dunia. Ya. Kemudian disidang pada hari kiamat. Ini hadisnya sahih, Pak, riwayat Bukhari. Ya. Kemudian majikan ini disidang pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata kepada majikan ini, hal amilta khairan qat? Apakah engkau dulu di dunia pernah melakukan kebaikan? Ya. Kata orang ini, ya Allah, saya dulu di dunia sering memberikan hutang pada orang-orang di sekitar saya. Setiap hutang mereka jatuh tempo, saya kirim ajudan saya. Sebelum ajudan ini keliling nagih hutang saya, maka saya berpesan, khuz ma tayassar. Ambil mereka yang bisa bayar hutang, watruk ma asura. Tinggalkan mereka yang gak bisa bayar hutang, watajawaz. Maafkan mereka yang gak mampu bayar hutang, la'allallaha yatajawaz anna. Semoga Allah memaafkan kita pada hari kiamat. Ya Allah. Apa kata Allah, Pak, kepada majikan ini? Pada hari kiamat, Allah berkata kepada orang ini, al-yaum, hari ini, kata Allah, faqad ghafartu laka. Aku ampuni seluruh dosa-dosa. Ya, aku ampuni seluruh dosa-dosamu karena engkau memaafkan orang yang gak bisa bayar hutang kepada. Subhanallah. Amalan batin yang mungkin berat, Pak, ya, tapi balasannya pun memang sesuai. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, tapi dengan syarat selama dia nggak berbuat kesyirikan, Pak, ya. Selama dia nggak berbuat kesyirikan, Allah ampuni dosa-dosa. Ya, karena dia mengikhlaskan hutang saudara. Ya.
Memang berat, Pak. Makanya saya bawakan hadis ini biar Bapak mungkin termotivasi juga. Ya, karena balasannya luar biasa, Pak. Diampuni dosa-dosanya semua. Ya, dengan dia memaafkan hutang saudara. Ya, makanya ini diantara adab orang yang memberikan hutang. Yang ketiga, Pak, ya, adab bagi orang yang dia memberikan hutang husnul mutalabati wal iqtida. Dia menagih hutangnya itu dengan cara yang baik pula. Jadi enggak dengan cara kekerasan gitu Pak ya, tapi dengan cara yang baik pula. Ya, dia ingatkan ya, akhi ini sudah jatuh tempo ya, saatnya antum bayar hutang ya. Kalau belum punya ya dia kasih tenggang waktu lagi. Ya, kata Allah kan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dalam surah Al-Baqarah 280, apabila orang yang berhutang kepadamu itu dalam kesulitan, ingat Pak ya, dalam kesulitan, maka kita tangguhkan lagi jatuh temponya yang lebih panjang. Ya, dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Nasai, Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati seseorang yang dia begitu lembut dalam berjual beli dan dia begitu lembut dalam menagih hutangnya. Ke orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, maka ini adab yang ketiga di dalam seseorang memberikan hutangnya. Ya. Kemudian, Mbak, di sini Anda catat ada beberapa masalah. Ini belum maghrib kan? Hah? Sudah ya? Dari tadi? Hah? Oh, baru. Antum nggak ngasih isyarat? Berarti habis sisa ini. Lanjut materi dikit terus tanya jawab. Begitu. Baik. Ada beberapa masalah Pak, yang kita akan bahas insya Allah setelah sholat maghrib. Di antaranya nanti apakah ada inflasi dalam hutang piutang. Kemudian bolehkah menerima hadiah saat hutang itu belum dilunasi oleh orang yang berhutang. Insya Allah kita bahas setelah sholat maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak-bapak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah adab-adab dalam berhutang piutang. Tadi sudah kita bahas adab hutang piutang secara umum. Yang kedua, adab khusus bagi orang yang berhutang. Yang ketiga, adab khusus bagi orang yang memberikan hutang. Sekarang ada beberapa permasalahan dalam hutang piutang ini, Pak. Yang pertama, hukmul hadiyah atau hukmu qabulil hadiyah qabla qada'id dain. Apa hukumnya menerima hadiah dari orang yang berhutang kepada kita sebelum dia melunasi hutangnya kepada kita? Ini dibahas, Pak. Apa hukumnya kita menerima hadiah dari orang yang berhutang kepada kita? Ya, sebelum hutang orang itu lunas kepada kita. Ya. Kalau tadi kita bahas, Pak, boleh melebihkan pembayaran hutang, artinya boleh, Pak, memberikan hadiah saat kita melunasi hutang. Jadi hutangnya pas kita lunasi, kita lebihkan dengan memberikan hadiah. Sekarang ada orang yang berikan hadiah, padahal dia masih ngutang sama kita. Boleh nggak kita menerima hadiah tersebut? Ternyata Pak, para ulama sepakat
haramnya menerima hadiah dari orang yang berhutang kepada kita selama dia belum melunasi hutangnya. Contoh misalnya Pak, saya berhutang sama Pak Arifin, katakanlah 10 juta. Ya, saya nyicil 10 bulan, berarti 1 bulan 1 juta. Saya baru mencicil 6 bulan, berarti kan baru 6 juta Pak ya, sisa 4 juta lagi. Di bulan yang ke-7, saya bawain Pak Arifin hadiah. Katakanlah saya bawakan durian montong. Ya, boleh nggak Pak Arifin menerima hadiah tersebut? Kata ulama, tidak boleh. Karena saya hutangnya belum lunas. Kalau saya ambil itu, kalau Pak Arifin menerima itu, maka dia termasuk ke dalam kaidah fikih Pak. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau keuntungan kepada si pemberi pinjaman, maka itu jatuh ke dalam perbuatan riba. Jadi pemberi pinjaman tuh Pak, ketika dia meminjamkan, nggak boleh dia dapat manfaat atau keuntungan apapun dari uang yang dia pinjamkan. Subhanallah. Makanya tadi Pak, hutang piutang dalam Islam bukan untuk cari keuntungan, tapi asasnya tolong menolong, bantu membantu, meringankan beban saudara kita, begitu. Ya. Jadi bukan cari keuntungan atau manfaat. Justru kalau pemberi pinjaman mencari keuntungan atau manfaat, dia jatuh ke dalam perbuatan riba. Ya. Sampai Pak, sampai ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "Idza aqrada ahadukum qardon." Apabila ada salah seorang di antara saudaramu yang meminjam uang kepadamu, fa'ahdalahu, kemudian dia memberikan hadiah kepadamu, au hamalahu ala dabbah, atau dia tawarkan kepadamu agar engkau naik kendaraannya. Subhanallah Pak, sampai segininya nih. Tadi saya berhutang sama Pak Arifin, baru bayar 5 juta, padahal hutang saya 10 juta. Tiba-tiba Pak Arifin lagi jalan, saya bawa mobil. Pak Arifin, ayo naik mobil saya. Pak Arifin nggak boleh naik. Karena itu sama dengan Pak Arifin mengambil manfaat dari hutang yang dia pinjamkan. Seperti itu Pak. Ya, nggak boleh orang yang memberikan hutang dia ngambil manfaat dan keuntungan sama sekali. Karena dia jatuh ke dalam kaidah tadi. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat atau keuntungan kepada si pemberi pinjaman, maka itu jatuh kepada riba. Makanya Pak, Imam Abu Hanifah Pak, beliau pernah berjalan di tengah terik siang hari. Ketika di tengah terik siang hari beliau berjalan bersama murid-muridnya, murid-muridnya ini merasakan panas yang luar biasa. Kata muridnya ini, wahai imam, ayo kita berteduh dulu tuh di halaman rumah yang di situ ada atapnya. Sebentar saja. Maka murid-muridnya langsung berteduh. Tapi Imam Abu Hanifah dia tetap di tempat. Dia nggak mau berteduh di halaman rumah yang ada atapnya itu. Ketika ditanya, kenapa sih wahai imam? Kan kita berteduh di sini nggak merugikan penghuni rumah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ketahuilah wahai murid-muridku bahwa halaman rumah yang kalian jadikan tempat berteduh itu adalah halaman rumah orang yang masih memiliki hutang kepadaku. Beliau nggak mau Pak ngambil manfaat dari uang yang beliau pinjamkan. Kalau saya berteduh di rumah itu sama saja saya mengambil manfaat dari uang yang saya pinjamkan. Dan itu jatuh ke dalam riba. Subhanallah. Sampai segitunya ulama tuh.
Padahal cuma berteduh saja di atapnya itu dianggap sama aja saya ngambil manfaat dari uang yang saya pinjam. Kalau manusia sekarang kan enggak, Pak. Dia habis minjemin uang ke saudaranya, dipinjem mobilnya. Ya, dipakai motornya, subhanallah. Ya, ini masuk ke dalam kaidah ini, Pak. Ya, dia memberi pinjaman tapi dia ngambil manfaat dan keuntungan. Ya, baik, Pak. Lalu bagaimana, Pak, supaya boleh kita menerimanya? Ada dua, Pak. Afwan. Ada dua yang harus kita lakukan kalau kita menerima hadiah dari orang yang berhutang kepada kita. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, Pak, kita tolak dengan lemah lembut dan memberikan uzur kepadanya. Karena ini, Pak, perintahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah ditanya oleh seorang laki-laki, kata laki-laki tersebut, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku dapat hadiah dari orang yang masih punya hutang kepadaku. Bagaimana ini hadiah ini?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ruddu ilaihi hadiyatahu au ihsibha lahu." Kembalikan kepadanya hadiah tersebut, atau yang kedua, Pak, kita hitung hadiah tersebut sebagai pembayaran cicilannya. Jadi harus dihitung tuh, Pak. Ya, orang yang masih punya utang dia ngasih hadiah kepada kita, pilihannya dua, Pak. Yang pertama kita kembalikan atau kita terima, tapi kita anggap itu sebagai pembayaran cicilan hutang. Ya, ini masalah yang pertama, Pak. Ya, masalah yang kedua, Pak. Masalah yang kedua, hal yujadut tadakhum fi aqdil qard. Apakah ada yang namanya inflasi di dalam akad hutang piutang ini? Ya, di dalam akad hutang piutang, Pak, ya, yang pertama ada 3 pendapat, Pak, di kalangan para ulama. Apakah hutang ini mengikuti inflasi atau tidak? Pendapat pertama, pendapat dari Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Yang beliau berkata bahwasannya hutang itu secara mutlak mengikuti inflasi yang terjadi di negeri tersebut. Artinya kalau saya berhutang sama Pak Arifin, saya ngutangnya 2010. Ya, baru bayarnya 2022. Itu kan kena inflasi, Pak, ya. Tentu beda. Saya hutang 1 juta 2010 dengan saya bayar 1 jutanya 2022. Nilainya tentu jatuh. Kalau kata Abu Yusuf itu terkena inflasi, mengikuti inflasi yang terjadi. Ya. Yang kedua, Pak, ini pendapat ya mayoritas para ulama, jumhurul ulama, yang mereka mengatakan tidak ada inflasi dalam hutang piutang. Berapapun hutangnya dan berapa lama pun masa dia berhutangnya, nggak ada, Pak. Ini justru pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Empat imam mazhab, Pak, mereka berpendapat dengan pendapat ini. Tidak ada inflasi di dalam hutang piutang. Karena kenapa? Karena kata mereka, akad hutang piutang itu akad sukarela. Ya, bukan akad untuk mencari keuntungan dan manfaat. Maka dia hanya mengharapkan pahala di akhirat saja. Bukan untuk mencari keuntungan dunia, maka tidak ada inflasi dalam hutang. Berarti kalau saya hutangnya 1 juta 2010, ya tetap 2022 pun saya bayarnya 1 juta juga. Tidak ada kelebihan. Pendapat yang ketiga, Pak. Ini pendapat sebagian ulama wa ba'dul malikiyah, sebagian ulama madhab maliki. Mereka berpendapat bahwasannya hutang itu baru terkena inflasi kalau indeks inflasinya di atas 30%. Kalau indeks inflasinya di atas 30%.
Dari mana ini angka 30, Ustaz? Kok tiba-tiba bisa muncul 30%? Ya, karena ulama berdalil, Pak. Sebagian ulama Malikiyah berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan wasiat, Pak. Kan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika beliau sakit, ini dalam hadis Bukhari, Pak, ya. Beliau ingin menyedekahkan semua hartanya. Kata Rasulullah, enggak boleh. Kata Sa'ad, kalau begitu setengahnya wahai Rasulullah. Enggak boleh. Kalau begitu sepertiganya ya Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan apa, Pak? Wasulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Angka 30% ini, Pak, kata sebagian ulama, itu sudah mendekati sepertiga. Maka itulah dianggap sudah besar inflasinya kalau sudah lebih dari 30%. Tapi kalau inflasinya masih di bawah 30%, Pak, tetap hutangnya tidak terpengaruh dengan inflasi. Berapa indeks inflasi kita di Indonesia? Kecil, Pak. Berapa persen? 5 atau 6 paling. Iya, harus 5 atau 6% paling ya. Nggak nyampe 30%-nya. Ya. Hah? Ya tentu berubah lah ya inflasi. Nah, kalau mencapai lebih dari 30% baru Pak tadi sebagian ulama ya mereka mengatakan mengikuti inflasinya. Ya. Dan wallahu a'lam Pak ya. Kalau saya pribadi ya saya lebih menguatkan ya pendapat yang ketiga Pak. Kalau memang inflasinya lebih dari 30%. Dan ini yang dikuatkan oleh Dr. Erwandi Hafizahullah Ta'ala. Dia menguatkan pendapat ini. Kalau inflasinya lebih dari 30%, baru itu terkena inflasi hutangnya. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Anda cukupkan untuk materinya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Assalamualaikum. Nah, mati syahid. Mengenai masalah-masalah tidak boleh menerima hadiah dari bagaimana jika kasusnya adalah saudara kan sering kata saudara itu dia pernah pinjam modal ke kita, dia sering kita berkunjung ke dia mengaku jajanan kepada anak. Kalau dalam kasusnya anak sering menolak, tapi kadang juga tidak bisa menolak karena dipaksa gitu. Itu bagaimana? Oh iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama berkenaan dengan orang yang mati syahid ya. Apakah orang yang mati syahid ini diampuni semua dosanya kecuali hutangnya, termasuk tadi dosa yang dia lakukan kepada manusia gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam, yang ana tahu kalau dosa sesama manusia itu harus dihalalkan terlebih dahulu. Ya. Maka termasuk juga orang yang mati syahid, dia dosanya tidak diampuni yang berkaitan dengan dia belum meminta maaf atau belum dihalalkan oleh manusia yang telah dia zolimi tersebut. Karena jelas dalilnya ya, hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW menyebutkan banyak orang yang bangkrut nanti karena mereka sering zolim kepada sesama manusia. Dan mereka belum meminta maaf itu atau belum dihalalkan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan
aku menghadap Allah dengan membawa 1000 dosa yang itu hanya berhubungan dengan aku dan Allah saja, itu lebih ringan dibandingkan aku membawa 1 dosa tapi itu berhubungan dengan sesama manusia. Karena tadi Pak, taubatnya orang yang dia buat dosa kepada sesama manusia tidak cukup hanya kepada Allah saja Pak. Tapi taubatnya harus minta kehalalan dari orang yang dizolimi. Kan dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga menjelaskan Pak ya, ketika menjelaskan bab taubat, syarat taubat itu kan ada 4 kalau berkaitan sesama manusia. Ya, yang pertama dia menyesali perbuatan dosa tersebut, kemudian dia mengakui dosa tersebut dan dia bertekad tidak mengulanginya, dan yang keempat dia telah minta kehalalannya dari orang yang dia zolimi tersebut. Yang kedua, berkenaan dengan hadiah tadi, saya lupa tadi menyampaikan. Ada pengecualian juga. Hadiah itu boleh kita terima Pak dari orang yang berhutang kepada kita kalau itu sudah biasa dilakukan sebelum orang itu berhutang. Saya lupa tadi ya, karena memang ada lanjutan hadis tadi ya. Kata Rasulullah, "Idza aqrada ahadukum qardon", apabila salah seorang di antara kalian meminjamkan hutang kepada saudaranya, fa ahdalahu, kemudian dia memberikan hadiah kepadanya, au hamalahu 'alad dabbah, atau dia menawarinya hewan tunggangan, fala yarkabha, jangan dia naiki, wala yaqbalhu, jangan dia terima hadiahnya, illa, kecuali an yakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali itu sudah biasa dilakukan dari sebelum orang itu berhutang. Jadi kalau tadi kerabat antum sudah biasa ngasih hadiah ke antum dari sebelum dia berhutang, maka boleh antum menerima hadiahnya. Ya, boleh menerima hadiahnya. Atau tadi yang kedua, antum hitung sebagai pembayaran cicilan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Fadol, Pak Arifin yang memandu. Salam. Baik. Langsung jawab ya. Baik. Ya, jazakallah khairan ya. Berkenaan dengan itu disebutnya kalau sama ulama fikih itu janji hibah. Janji hibah itu janji akan memberikan hadiah. Ya. Namun apakah itu masuk ke dalam hutang atau bukan? Ulama beda pendapat. Tapi wallahu a'lam pendapat lebih kuat itu bukan hutang. Jadi janji Bapak ya yang berupa hibah tadi akan memberikan hadiah tadi ya. Kalau kamu nilainya bagus nanti akan diajak jalan-jalan. Kalau kamu nilainya bagus nanti dibelikan sesuatu. Apakah itu masuk ke dalam hutang? Itu tidak masuk ke dalam hutang. Hanya masuknya ke dalam janji hibah. Yang kalau dia tunaikan itu dia dapat pahala, tapi kalau dia ingkari janjinya tadi Pak, berarti dia termasuk kepada salah satu sifatnya orang, karena orang kalau dia berjanji maka dia akan mengingkari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang sama uang itu. Jadi dia itu meminjam sebagainya uang berupa uang gitu. Bagaimana itu? Baik. Dia meminjamkan itu beras, terus mengembalikan berupa uang atau kembali
Dia minjemnya beras gitu ya. Beras. Baik, iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Berkaitan dengan orang yang berbeda, Pak. Ya. Memang berkaitan dengan beras ini, Pak. Beras itu dalam benda karena dia merupakan makanan. Ya. Kalau kita ingin menukar ulama dengan dua syarat. Yang pertama, jumlahnya harus sama. Yang kedua, harus dilakukan secara tunai. Ya. Maka kalau Bapak pinjam beras, ya, memang yang lebih baik itu dibayarnya dengan uang saja. Ya. Karena kalau dibayarnya dengan beras tadi, ya tadi masuknya ke dalam akad tukar menukar. Yang tukar menukar tersebut, kalau makanan pokok sama-sama benda ribawi tadi, sama-sama beras, maka jenisnya sama, dia harus dua syaratnya kan, harus tunai atau tadi harus jumlahnya sama. Karena kalau beras tadi yang menjadi barang hutangnya, maka dia ganti dengan uang. Kecuali Pak, barang-barang yang lainnya Pak, selain dari benda ribawi gitu ya. Kalau misalnya Bapak hutang uang gitu ya, ya dibayarnya dengan uang Pak. Hukum asalnya seperti ini. Ya. Kalau hutang uang dibayar dengan uang. Ya. Kalau hutang emas dibayar dengan emas. Ya. Tapi gimana Ustadz? Kalau dia hutang emas tapi dibayarnya uang, boleh nggak Pak? Hutang emas dibayarnya uang boleh nggak? Boleh tidak? Hutang emas dibayarnya uang atau hutang uang dibayarnya emas? Boleh tidak? Hukum asalnya nggak boleh. Ini hukum asal ya. Hukum asalnya kalau hutang uang, tapi ada pengecualian. Ulama membolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, ya, boleh tadi seseorang dia berhutang emas bayarnya uang. Yang pertama, tidak disepakati di awal akad. Karena kalau disepakati di awal akad tadi, Pak, jatuhnya tukar menukar. Ya. Padahal uang dan juga emas itu tukar menukar yang jenisnya berbeda tapi sama-sama benda ribawi. Dan itu tidak boleh dilakukan secara tidak tunai. Jadi nggak boleh. Bapak mengatakan, saya pinjemin ini emas, kamu bayarnya pakai uang ya. Kalau disepakati di awal akad, ini haram hukumnya. Ya, karena tadi tukar menukar. Ya, dan tukar menukar benda ribawi yang jenisnya beda tapi memiliki sifat yang sama, Pak, sama-sama sebagai alat tukar, maka satu syaratnya, Pak, yaitu harus dilakukan secara tunai. Ya, hanya nggak boleh disyaratkan di awal akad. Yang kedua, Pak, syaratnya ya an yakuna si'ru sarfuha yaumas sadad. Uang yang dibayarkan saat pelunasan tadi adalah dengan disesuaikan harga emas saat pembayaran hutang. Jadi dia ngutang katakanlah tahun 2015. Ya. Dia ngutang emas katakanlah 10 gram. Ya. Tiba-tiba dia bilang, "Udah kamu bayarnya pakai uang aja." Ya. Berarti kalau uangnya dikonversi berapa, Pak? Kalau 2020 emas berapa 1 gram? Nah, 900. Ya.
Ya. Nah, berarti lebih besar ya pembayarannya, Pak. Ya, kalau dia mintanya dengan dibayarkan uang. Walaupun hukum asalnya harusnya dibayarkan emas juga. Ya, tapi dua syarat ini ya, selama tadi memenuhi dua syarat ini, sebagian ulama membolehkannya. Walaupun hukum asalnya Pak tidak boleh membayarkan hutang kecuali dengan uang yang dia atau barang yang dia pinjam tadi ya Pak ya. Kecuali tadi Pak dengan dua syarat ini, yaitu tidak disepakati di awal akad, yang kedua disesuaikan dengan harga saat pelunasan. Dalilnya apa Ustaz? Nah di sini ada dalilnya Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ini pernah dialami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu. Kemudian aku berkata, "Inni abiul ibila bil baqi biddanani." Wahai Rasulullah, aku pernah menjual seekor unta di Baqi dan aku minta pembayarannya dengan dinar. Beliau jual ya unta itu dibagi dengan pembayarannya dinar. Awal kesepakatannya gitu, Pak. Kamu bayarnya dengan dinar. Tapi tiba-tiba di pertengahan Abdullah bin Mas'ud justru menerimanya pembayarannya dengan uang dirham. Ya, kan beda Pak. Kesepakatannya dinar tapi ternyata pembayarannya dirham. Lalu kata Rasulullah, la ba'sa, enggak apa-apa, antak khuza bisi'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un. Enggak apa-apa, kamu menerima pembayaran tersebut dengan syarat harga yang dibayarkan sesuai dengan nilai saat melunasi hutangnya tadi. Ya. Dan yang kedua, tidak ada ya urusan lagi sebelum kalian berpisah dari melakukan transaksi tersebut. Ya, maka di sini dua syarat ini Pak yang disebutkan sebagian ulama, boleh kita membayar dengan jenis yang berbeda kalau memenuhi dua syarat ini. Pak ya, wallahu taala a'lam bissawab. Satu lagi, tafadhol. Assalamualaikum. Ada jangan formal-formal amat. Kedua, kita memberikan yang bulannya akan berbeda, tapi ini akadnya hutang atau kerjasama? Pinjam modal. Iya. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang juga bermanfaat. Yang pertama, tadi Anda sampaikan di awal, hukum menuliskan transaksi hutang kita, pendapat mayoritas ulama itu sunnah muakkadah saja. Sunnah yang sangat ditekankan, tapi tidak sampai kepada wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Ya, karena kenapa? Karena di sini ada maslahat yang besar. Yang pertama, menghindari percekcokan nantinya ke depannya. Kalau antum nggak catat, antum akan lupa. Dan nanti orang yang berhutang pun dia bisa lupa.
Lupa mungkin dari jenis nilainya. Yang itu kan yang kebanyakan kalau kita minjemin aja ya kadang berapa ya hutangnya dia ya, atau kita berhutang. Kalau orang yang berhutang mungkin harusnya dia nggak lupa gitu ya, kecuali dia pura-pura lupa saja ya. Tapi kita yang minjemin ini yang sering lupa kan ya, yang harusnya kita mengingatkan orang yang berhutang ini kalau dia habis jatuh temponya, harusnya sudah bayar hutangnya, kan harusnya itu ya. Jadi sangat besar maslahatnya kalau kita catat Mas hutang tersebut. Ini bukan masalah formal tidak formal, tapi kita katakan ini perintah Allah kok dalam Al-Qur'an. Ya, bahwasannya ini perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk sama-sama menyelamatkan seorang mukmin agar dia tidak ya terjadi permusuhan, percekcokan di antara mereka gara-gara masalah hutang. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan tadi antum minjemin uang sama saudara, kemudian saudara tersebut ngasih hadiah, tapi bukan ke antum, tapi ke orang tua antum. Ya, orang tua antum itu kan masih menjadi tanggungan nafkah antum, ya enggak? Ketika orang tua itu jadi tanggungan nafkah antum, maka antum termasuk orang yang juga mendapat manfaat dari hadiah tersebut. Ya, karena orang tua antum masih menjadi tanggungan nafkahnya antum. Ya, maka lebih baik tadi, kecuali tadi ya, dia sudah biasa memberikan hadiah sebelum dia berhutang, atau antum hitung hadiahnya sebagai pembayaran cicilannya. Jadi hitung aja antum seperti memberikan hadiah sendiri kepada orang tua antum. Jadi hitung itu hadiah yang dikasih orang itu kepada orang tua antum, antum hitung sebagai pembayaran cicilan. Jadi hitungannya ya antum yang dapat pahala karena antum yang memberikan hadiah kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Banyak ini. Dua. Tafadhol, ana mah nggak masalah sampai penasaran ya. Tafadhol. Daripada nggak bisa tidur nanti ya. Terkait belanja di online itu masuk dalam kategori utang atau tidak? Yang kedua, bagaimana cara mengikhlaskan karena kalau kita lagi tahu berapa kali bisa. Kalau kita semua kemudian WA bisa mungkin kita kan sudah ada kali saya kemudian dia putus HP kan kita bingung kan. Baik, iya. Jazakallah khairan. Jual beli online apakah masuk hutang? Kalau jual beli online kan pembayarannya langsung, Pak. Hanya mungkin nunggu beberapa menit gitu ya setelah kita akad ijab kabulnya. Bapak beli harganya sesuai, kemudian Bapak sepakat pilih barangnya, baru kemudian kan uangnya ditransfer. Ya kalau Bapak nggak bayar ya nggak akan diproses kan barangnya begitu. Jadi jual beli online ya itu jual beli Pak masuknya. Ya, bukan masuk ke dalam hutang piutang. Hanya saja jual beli online kan ada syaratnya, Pak. Di antaranya di dalam jual beli online itu barangnya harus jelas. Ya, nggak boleh barangnya itu nggak jelas, Pak. Harus jelas fisiknya, harus jelas sifat-sifatnya. Yang kedua juga harganya harus jelas, Pak. Ini Ana selalu ingatkan nih, Bapak kalau jual beli nggak boleh bilang, Pak, ini saya jual HP saya harganya seikhlasnya, nggak boleh. Kalau seikhlasnya nggak usah dijual ya dikasih saja Pak. Ya, karena di dalam syarat sah jual beli harus jelas harganya, nggak boleh seikhlasnya. Ya, nah, kebiasaan kita kan gitu, saking dekatnya sama teman, saking dekatnya sama saudara, udah kamu bayarin deh seikhlasnya aja, nggak bisa. Tentukan harganya. Ya, nggak bisa seikhlasnya. Ya, itu Pak ya, jadi nggak masuk dalam hutang. Yang kedua tadi, adakah batasan menagih hutang? Nggak ada Pak batasannya.
Selama Bapak nggak ikhlas dengan hutang itu untuk diikhlaskan, Bapak boleh tagih terus-menerus. Dan itu hak Bapak, ya, yang memang harus Bapak ambil, gitu. Ya, ya, ya nggak apa-apa. Kalau memang kamu nggak mau bayar, ya sudah, nanti di akhirat saja. Nggak apa-apa. Artinya kan Bapak belum mengikhlaskan itu. Ya, Bapak nanti berharap nanti di akhirat dia akan membayar dengan pahalanya, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa Pak. Kita ingatkan, kamu mau bayar di dunia atau di akhirat nanti, gitu saja. Ya, kalau kamu mau bayar di akhirat ya sudah, gitu. Ya, kenapa? Kalau nggak punya pahala, enggak lah pasti. Oh, kalau orang kafir iya Pak ya. Kalau orang kafir kan amal solehnya terhapus gitu. Lalu bagaimana orang kafir yang dia berhutang kepada kita, lalu bagaimana nanti di akhiratnya, Pak? Wallahu a'lam, Pak. Saya nggak tahu. Ya, nanti saya coba cari-cari lagi. Gimana kalau yang hutang itu orang kafir gitu? Apakah yang akan dia berikan karena dia nggak punya pahala? Ya. Jadi nggak ada batasan, Pak ya. Bapak nagih hutang, selama Bapak belum ikhlas, Bapak ambil hak Bapak. Dan itu hak Bapak. Nggak usah malu-malu, Pak. Ya, karena memang itu hak kita yang wajib kita ambil dari orang yang berhutang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah ya? Nggak apa-apa ini, nggak jadi dia. Hah? Oh, sekarang juga gitu. Oh iya. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada orang yang terzalimi, orang ini malah memilih untuk tidak memaafkan, Ustaz. Lebih memilih berharap keutamaan di akhirat nanti, Ustaz. Itu mendapatkan pahala dari orang yang terzalimi. Gimana, Ustaz? Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Ada seseorang yang dia terzolimi, tapi dia tetap nggak mau memaafkan gitu ya. Dan dia lebih memilih orang ini akan dia tagih nanti di akhirat nanti. Wallahu a'lam, Mbak, itu pilihan yang memang nggak dilarang juga sama syariat. Dan itulah besarnya dosa kepada sesama manusia. Makanya kita harus berhati-hati ya, karena tidak semua manusia ya dia bisa mudah dalam memaafkan. Ya, walaupun sebetulnya kalau dia maafkan, Mbak, itu dia lebih besar lagi pahalanya. Jadi kalau dia nggak maafkan, dia nggak dapat pahala, gitu loh. Tapi kalau dia maafkan, dia dapat pahala. Kalau dia nggak maafkan, dia nggak dapat pahala, tapi memang dia bisa untuk nagih nanti di akhirat. Tinggal dia pilih aja, dia mau dapat yang tidak ada pahalanya nanti. Maksudnya pahalanya nggak lebih besar daripada dia hanya mengambil haknya nanti di akhirat. Ya, tapi kalau dia memaafkan, dia dapat balasan pahala yang jauh lebih besar. Ya, ada di kitab Riyadhus Shalihin itu ada tentang bab memaafkan, bab hati yang lapang gitu, hati yang mudah memaafkan kesalahan saudara muslimnya, kesalahan saudari muslimahnya, ya. Di antaranya kan sahabat yang dia setiap malam, Pak, sebelum dia tidur, dia selalu memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Ya, dia selalu mengikhlaskan sudah segala kezaliman yang dilakukan saudaranya. Makanya Rasulullah mengatakan ini orang yang penghuni surga nanti. Makanya di antara sifatnya penghuni surga itu kan wal afina anin nas. Surah Ali Imran ayat berapa? 34 deh kalau nggak salah itu ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim
wa may yaghfiru dzunuba illallah. Oh, bukan itu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhihi sifatu ahli jannah. Inilah sifatnya para penduduk surga, yang dia berinfak dalam keadaan lapang maupun susah, yang dia mampu menahan marahnya, dan dia mudah memaafkan manusia. Yang lebih baik dimaafkan saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhtitam. Baik. Sebagai penutup, Pak, ya, saya bawakan hadis dalam riwayat Muslim, Pak, dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Ini dibawakan Imam Nawawi, Pak, dalam Riyadhus Shalihin bab qanaah. Ya, kata Rasulullah, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam agama Islam ini dan dia jalankan syariat agama Islam tersebut. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia merasa qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini, Pak, inti dari yang kita kaji. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang punya kebiasaan hutang piutang, Pak, maka kita minta kepada Allah hati yang senantiasa qanaah. Rasa cukup sudah dengan apa yang Allah berikan. Karena kenapa kok orang dia hutang sana hutang sini? Karena dia nggak qanaah. Ya, tapi ketika Allah berikan kita qanaah, sudah cukup. Ya, walaupun mungkin mobilnya baru Avanza gitu ya, nggak usah lihat tetangga. Kita kan suka gitu, Pak, ya. Mobil nih Avanza terus, ya, pengennya Expander. Kalau udah Expander pengennya Innova. Kalau udah Innova pengennya Fortuner. Subhanallah, nggak ada habisnya, Pak. Kalau kita ngikutin hawa nafsu kita. Makanya yang harus kita ikutin, Pak, kalau kita ingin bahagia, qanaah. Sudah cukup, Pak. Makanya selalu melihat orang yang di bawah kita, Pak. Kalau kita sudah punya mobil, lihat mereka yang belum punya mobil. Kalau kita sudah punya motor, lihat mereka yang masih jalan kaki naik angkutan umum. Kita kan kurang ke sana. Makanya kita merasa orang yang tidak puas. Ya, tanamkan, Pak, dalam hati kita sifat qanaah ini cukup. Ya, kita ridho dengan berapapun yang Allah berikan kepada kita. Kita ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu yang menjadikan kita tadi, Pak. Kita ngerem, kita nggak akan berhutang kecuali untuk kebutuhan pokok saja. Ya, mudah-mudahan, Pak, ya, kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan Allah berikan kita hati-hati yang qanaah, merasa cukup, merasa ridho berapapun yang Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ana mohon maaf, Pak, bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup, Pak, kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.